kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Al-Fawas. Ini adalah suatu penghormatan bagi kami, di mana ada banyak guru yang diundang ke Al-Fawas ini untuk mendapatkan pencerahan tentang kurikulum 13. Kepada Pak Sudibyo selaku pemateri pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan yang menyenangkan, pencerahan yang menyebabkan para guru ini untuk bisa mengeterapkan apa yang menjadi program pemerintah mengadakan atau menciptakan kurikulum 13 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua kepada Pak dari distrik Pak siapa? Pak Ade, ya, terima kasih Pak Ade, ya, di mana Pak telah mengundang Al-Fawas untuk mengadakan pelatihan para guru ini. Ya, ini suatu kesempatan yang baik Pak Ade. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut ke depan dan nanti antusiasme dari guru ini bisa dibangkitkan, karena menurut kami acara-acara semacam ini mestinya ini disambut dengan gegap gempita dari para guru. Karena apa? Karena guru itu adalah orang yang paling bermanfaat di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa guru itu adalah semacam pekerjaan yang paling mulia. Pernah saya mendapatkan pencerahan dari seorang ulama Turki, ya. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, apa pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini? Nah, beliau menjawab, pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Karena kalau di atas pekerjaan para nabi dan rasul ada yang lebih mulia, berarti nabi dan rasul masih kurang mulia kan berarti ya. Tapi yang paling mulia adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Apa itu? Yaitu menyuruh berbuat baik dan menghindari atau melarang untuk berbuat kemungkaran. Nah, kemudian setelah pekerjaan dari para nabi dan rasul, itu siapa yang mewarisi? Nah, ternyata menurut beliau itu adalah, kalau mungkin pewaris nabi rasul adalah para ulama, ya, para ulama, para asatidz. Siapa ulama yang sebenarnya? Ulama yang sebenarnya itu adalah yang mengajarkan ilmunya. Nah, yang kita ini sebagai guru-guru inilah sebenarnya tugas yang paling mulia di muka bumi ini. Betapa banyak karena jasa-jasa Anda semuanya, orang yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, orang yang tidak punya harapan menjadi punya harapan, orang yang barangkali yang hidup dari kemiskinan yang tidak mungkin bisa mencapai prestasi, dia bisa menjadi presiden, bisa menjadi bupati dan lain sebagainya. Ini semuanya jasa-jasa dari para guru. Jadi mulialah Anda semuanya itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena penasaran dan karena terpanggil oleh rasa itulah, maka kami mendirikan sekolah Al-Fawas ini. Ya. Dulu waktu saya masih SMA, saya itu memang saya jadi guru. Waktu itu waktu masih kecil, karena di desa, ya. Kemudian apa itu namanya, yang tahu adalah guru itu ya kemudian hidupnya terjamin. Waktu itu seperti itu yang saya tahu. Kemudian saya masuklah ke PGA, apa, Sekolah Pendidikan Guru Agama, ya. Nah itu waktu itu 6 tahun. Ternyata setelah saya masuk kelas 1 PGA itu dirubah jadi bukan 6 tahun tapi 3 tahun.
yang tahun pertama dirubah jadi madrasah sanawiyah, kemudian nanti melanjutkan ke PKA yang untuk madrasah aliyahnya. Itu jadi hanya, berarti saya berarti SMP-nya madrasah sanawiyah bukan ke PKA, karena sudah dirubah. Kemudian setelah lulus SMP madrasah sanawiyah tadi saya melanjutkan ke PKA yang di satu kabupaten Medan satu waktu itu. Nah, karena jauh jaraknya dari tempat saya tinggal itu sekitar 16 kilo, saya harus naik sepeda, ya, pulang pergi dengan sepeda, kemudian lewat jalan yang di tengah sawah itu banyak anginnya yang kencang, akhirnya kalau pulang dari sekolah itu anginnya pas berlawanan arah, jadi berat sekali itu rasanya. Itu. Kemudian yang kedua saya berpikir, jadi guru, bagaimana nasib saya kalau jadi guru? Saya berpikir seperti itu. Wah, akhirnya saya menolak adik saya, enggak, saya nggak mau jadi guru. Aku saya bilang begitu. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya saya pindah dari PGA tadi cuma hanya 1 bulan itu saya ya 1 bulan di sekolah tadi PGA tadi saya pindah ke madrasah aliyah. Madrasah aliyah tujuan saya apa? Satu, saya harus kuliah di perguruan tinggi negeri umum. Nah, saya masuk SMA nggak diterima barangkali karena saya dari madrasah aliyah, karena zaman itu untuk masuk SMA negeri itu sangat sulit kalau dari madrasah. Ya satu-satunya cara ya sudah bisa masuk madrasah aliyah lagi, tapi target saya harus lulus di universitas negeri umum. Saya nggak mau di IAIN, saya memang nggak mau di IAIN walaupun lulusan madrasah aliyah. Karena punya target semacam itu, yang saya lakukan apa, Bapak Ibu sekalian? Yang saya lakukan adalah saya hanya mempelajari ilmu-ilmu umum aja yang bagusan di madrasah. Jadi Pak Nahu Soro, bahasa Arab, tafsir, hadis itu hanya hanya sekedar dipelajari waktu di pelajaran. Selebihnya saya nggak banyak membaca tentang itu. Tapi yang kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, matematika itu hampir tiap hari saya pelajari. Hampir setiap hari. Akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk ke Universitas Negeri di Surabaya sana, Universitas Airlangga. Ya. Setelah saya bisa masuk di sana, alhamdulillah ya, itu akhirnya bisa kuliah dengan baik, walaupun dengan bekal seadanya. Kemudian saya bisa kerja. Setelah kerja, akhirnya saya memutuskan usaha sendiri. Ya. Setelah memutuskan usaha sendiri, alhamdulillah saya mempunyai sedikit kelebihan sehingga saya terpanggil untuk membangun sekolah SMP ini. Nah, jadi akhirnya dulunya nggak mau jadi guru, ternyata sekarang jadi guru juga akhirnya. Mungkin kualat barangkali ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kenapa saya membangun sekolah SMP di Lawas ini. Ya, yang sebelumnya barangkali juga gak akan ada gambaran dalam hati saya ingin membuat sebuah yayasan pendidikan itu gak ada sama sekali. Tapi tahun-tahun saya terinspirasi ya, ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang saya berikan. Nah, kalau saya ingin membangun sekolah tujuannya untuk bisnis, mungkin saya nggak akan melakukan itu. Karena apa? Saya sebelumnya dasarnya pebisnis. Mungkin uang segini banyak saya pakai untuk memajukan usaha saya yang jauh lebih besar. Apa yang namanya keuntungannya? Saya nggak melakukan itu. Atau mungkin barangkali kalau saya pertimbangannya bisnis, barangkali saya belikan aja ruko. Ya, ruko kalau ini harganya sekian saya belikan ruko, jangan dapat 5 ruko, 1 ruko bisa disewakan dapat 50 juta per bulan per tahun, ya kan? Itu mungkin barangkali dengan uang kaki saya bisa dapat 400 juta per tahun. Nggak usah saya pusing-pusing. Tapi kenapa saya melakukan atau membangun SMP di Lawas ini? Ini sudah saya sampaikan pada guru-guru SMP di Lawas bahwa saya ingin membangun generasi
saya melihat generasi Islam utamanya, generasi bangsa Indonesia kita ini, pemuda-pemudi Indonesia ini ya, ini kalau menurut saya ini dalam kondisi yang sangat bahaya. Kenapa? Apa mungkin, apa bisa kita bisa menjamin kira-kira agama Islam ini akan tegak terus selamanya di Indonesia ini? Ya, kalau kita tidak benar-benar terus. Kemudian yang kedua, apa mungkin umat Islam ini akan makin lama akan bertahan jumlahnya saja, apa mungkin kira-kira? Ini begitu besar dahsyatnya arus informasi, ya toh? Godaan-godaan dengan adanya internet, dengan adanya komputer, laptop, HP dan lain sebagainya. Ini semua akan mempengaruhi sedikit demi sedikit pemikiran anak-anak kita, bahkan pemikiran orang tua sendiri, ya. Sehingga apa? Agama di nomor berapa? Agama di nomor belakang. Nah, bahkan kalau kita lihat kenyataannya, anaknya disekolahkan di SMP itu Al-Fawas, tapi bapak keluarganya tidak sholat. Ada yang semacam itu. Nah, ini kenyataan semacam ini. Artinya apa ini Bapak sekalian? Kalau orang tuanya yang sekarang ini sudah enggak memperhatikan agama, ya, apakah nanti dia akan memperhatikan anak-anaknya? Satu generasi berikutnya, apakah nanti tidak berarti nanti anaknya tadi terserah mau agama apa terserah, kayak di daerah Jawa Tengah utamanya daerah mana itu, Jogja, Klaten, Solo dan sebagainya itu sudah bidikan kembali ke agamanya dalam satu keluarga, sudah bidikan kembali ke, artinya apa? Ya, agama terserah anaknya mau agama apa silakan. Kalau seperti ini yang terjadi itu pertanyaan Nabi Yakub ya pada anak-anaknya, ya, apa yang Anda akan sembah sepeninggalku anak-anak? Ya. Ini barangkali yang harus jadi perenungan kita bersama. Karena itulah saya ingin membangun sekolahan yang unggul, ya, sekolah yang unggul, tapi dari anak-anak yang tidak unggul. Kalau membangun sekolah yang unggul dari anak-anak yang unggul, itu di mana, di banyak tempat, di mana-mana ada, tapi bayarnya mahal, ya enggak? Jadi cari anak-anak yang pintar, kemudian nanti disaring, dijadikan kayak ini ada SMA namanya SMA-nya Khairul Tanjung yang punya Trans TV itu membuat sekolah unggul, itu mendidik anak-anak miskin seluruh Indonesia, ya, tes, kemudian nanti dimasukkan asrama, jadilah dia anak-anak yang unggul. Kemarin 80% masuk UMTN semuanya, lulusannya, ya. Nah, kalau saya berpikir, saya tidak ingin membangun sekolah yang unggul dari bibit yang unggul, tapi saya ingin membangun sekolah yang unggul dari bibit yang tidak unggul. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukannya anak-anak kita itu tidak unggul. Semua anak dilahirkan dalam kondisi unggul, tidak ada yang tidak unggul. Kenapa saya percaya semacam itu? Karena laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan, Allah telah menciptakan Anda, kita semuanya adalah sebaik-baik makhluk. Jadi unggul. Kemudian yang kedua, kita dibebani dengan berbagai beban yang sangat berat. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita dibebani untuk mencari bekal, ya, hidup abadi selama-lamanya. Sementara kita ini hanya dikasih waktu kira-kira 65 sampai 70 tahun. Apa mungkin kalau kita tidak unggul, kalau kita tidak cerdas pada dasarnya, kita bisa selamat, kita bisa mendapatkan bekal untuk hidup selama-lamanya dalam jangka waktu 65 tahun. Anda bayangkan, kalau Anda kerja sekarang ini dalam seperti itu, sebagai
seorang guru, apa mungkin Anda hasil kerja Anda selama 1 tahun dipakai untuk hidup selama 10 tahun? Mungkin kan Bapak Ibu sekalian? Ya, hasil kerja 1 tahun dipakai untuk hidup 10 tahun tanpa harus bekerja. Mungkin kita sudah mati di usia yang ke tahun kedua ini ada mati. Karena apa? Nggak cukup. Ya. Bulan kedua udah mati tak, Pak? Nah, ini menunjukkan, kalau menurut saya menunjukkan apa? Kecerdasan kita di dalam menghadapi suatu kenyataan itu. Nah, kalau kita tidak cerdas, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran yang kita miliki untuk menggapai apa yang kita inginkan tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, dasar-dasar, ya. Kenapa kami ingin membangun sekolah yang unggul dari bibit yang tidak unggul tadi adalah karena saya katakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah unggul. Nah, sehingga saya mengambil kesimpulan begini Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak tahu kenapa dia harus belajar. Yang ada adalah anak yang tidak tahu kenapa dia harus sekolah. Ya. Karena dia tidak tahu kenapa harus belajar, kenapa harus sekolah, sehingga dia tidak mau menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah anak yang tidak tahu bagaimana caranya belajar. Nah, saya berpikir bahwa di antara kita semua ini barangkali tidak pernah diajar oleh guru bagaimana cara belajar, betul nggak? Cara membaca yang baik, yang cepat seperti apa, cara mencatat, cara menghafal, kita tidak diajari waktu itu. Itu diserahkan semuanya pada murid, terserah kamu mau bagaimana cara baca, pokoknya saya ajarin baca. Berapa kecepatannya saya nggak tahu. Kemudian kamu saya ajarin mencatat, pokoknya catat. Kamu saya menghafal, kamu pokoknya menghafal. Gimana cara kamu belajar terserah, silakan. Ya, semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena kita tidak diajari oleh cara belajar yang baik, ya, maka yang terjadi adalah kita mengembangkan belajar sesuai dengan yang kita tahu, sehingga ada anak yang melejit nilainya, ada anak yang tidak. Itu. Kenapa? Anak yang melejit barangkali dia tahu bagaimana cara belajar yang baik, sementara anak yang tidak adalah anak yang tidak tahu bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian yang ketiga adalah anak yang diajar oleh guru yang salah. Nah, ini jangan tersinggung kalau bilang anak diajar oleh guru yang salah, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hampir sering bertanya pada calon-calon guru yang mengajar di Al-Fawas ini. Saya tanya, apakah Anda tahu tentang mindset? Banyakkan guru tidak tahu. Apakah Anda tahu bagaimana kinerja otak? Banyak guru yang tidak tahu. Apakah Anda tahu tentang mental block? Banyak guru yang tidak tahu. Nggak tahu, saya guru di sini saya kira tahu ya. Mindset, mental block, cara kerja otak. Ibu tahu? Mental block tahu? Mental block. Nah, padahal ini semua Bapak Ibu sekalian, kita ini bekerja mentransfer informasi dari guru ke murid. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya otak, saya yakin kita tidak bisa dengan efektif bagaimana memasukkan informasi itu ke otak kita. Kalau kita tidak tahu apa artinya mental block tadi, saya yakin Anda sudah berusaha Pak memasukkan, menasihatin, menyemangatin, ya. Tapi anaknya nggak bisa
ngikut-ngikut. Ya. Padahal kenapa anak nggak bisa nurut kita? Karena di situ ada mutablok, sehingga informasi nasihat yang masuk ke kita sampaikan pada anak-anak kita itu tadi diblok oleh dia, sehingga mental, Bapak Ibu sekalian, nggak masuk. Nah, mental nggak masuk. Nah, kalau demikian, ada berusaha mati-matian pun tidak ada hasilnya. Tapi kalau Anda tahu tentang mental block, tentang mindset, kemudian Anda bagaimana mengelola itu, mungkin Anda akan tahu bagaimana cara yang sederhana untuk bisa memasukkan informasi ke dalam anak yang bermasalah, barangkali sekalipun semacam itu. Karena Anda bisa menembus mental block tadi dengan baik. Nah, kemudian barangkali guru yang salah tadi apa? Guru yang tidak mempunyai semacam apa ya saya katakan niat yang tulus, yang besar. Kalau niatnya hanya sekedar mencari rezeki lewat guru, ini bisa ditanyakan bagaimana cara mengajarnya nanti. Tapi kalau niatnya ini membangun generasi, niatnya ingin membangun suatu peradaban, niatnya ingin mensukseskan anak-anak kita, nah ini saya yakin seorang guru yang punya niat demikian, dia akan dengan tulus ikhlas mengabdikan seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengembangkan itu, walaupun gajinya kecil, Karena saya kemarin Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya Ridwan Hasan. Ya, Ridwan Hasan pernah dengar? Belum dengar ya. Nah, Ridwan Hasan ini orang Bogor, ya, lulusan IPB. Waktu itu saya kenal itu pertama kali waktu dia nongol di Metro TV. Ya, di Metro TV hari Minggu kemarin dia ada di Metro TV diwawancarai, ya, Ridwan Hasan ini. Ya. Kemudian setelah diwawancara saya tertarik, akhirnya saya pergi ke rumahnya dia di Bogor sana. Hari Selasa saya pergi ke sana. Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata apa yang dilakukan Ridwan Hasan yang sekarang dapat berangkat menjadi tokoh perubahan nasional tahun 2013, ya. Ridwan Hasan itu mendapatkan gelar tokoh perubahan nasional tahun 2013 terus dari koran Republika, ya. Orang ini ternyata berawal dari orang yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Dia hanya waktu itu karena dia ikutin tes CPNS nggak masuk, ya, akhirnya dia mendirikan apa Bapak Ibu sekalian, mendirikan klinik MIPA, klinik matematika ilmu pengetahuan alam, dengan konsep seikhlasnya. Jadi nggak dipungut itu murid-muridnya, pokoknya terserah disediakan kotak amal di tempatnya dia itu, sedang kotak amal di situ, mau ngisi berapa terserah, ya, beliau terserah. Nah, ternyata akhirnya dengan ketulusan beliau, dengan perjuangan beliau, perjuangan beliau, akhirnya ternyata apa? Akhirnya ternyata Ridwan Hasan ini mendapat sambutan dari banyak orang. Akhirnya dia terus tumbuh, akhirnya sekarang dia menjadi tokoh nasional, tokoh perubahan nasional. Nah, ini saya sampaikan untuk menginspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa kita kalau ingin menjadi seorang yang sukses lewat guru, ada caranya, banyak caranya. Anda bisa menjadi seorang guru yang baik, kemudian Anda bisa mengajar kepada orang lain, sehingga nanti Anda bisa akan menjadi seorang yang mulia, lebih mulia daripada seorang guru biasa-biasa saja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang berada di lingkungan yang salah. Nah, kalau kita menciptakan lingkungan yang benar dalam sekolah itu yang benar, saya yakin anak-anak kita bisa kita arahkan ke yang lebih baik. Saya yakin anak-anak kita bisa kita ajarkan dengan yang lebih baik,
sehingga nanti bisa terciptalah suatu generasi yang unggul, ya. Sehingga tadi saya akan sampaikan bahwa kita bisa membangun generasi yang tidak unggul menjadi unggul adalah dengan lewat 4 cara tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi para Bapak Ibu sekalian, sehingga kita semuanya mudah-mudahan bisa menjadi seorang guru-guru yang profesional, ya. Bukan hanya profesional di bidang gajinya, tapi profesional di bidang apa yang Anda tekuni. Karena kebanyakan orang tuh ngomong profesional tuh yang dilihat gaji dulu. Harus profesional dong Pak. Nah, gaji dulu yang dilihat. Apa? Bukan saya profesional seperti itu, bukan. Tapi mestinya sebenarnya gaji atau penghasilan itu ngikutin kita, bukannya kita mengejar gaji. Kalau seorang guru mengejar pendapatan, mengejar penghasilan, yang terjadi adalah guru akan mencari obyekan kemana-mana, ya, mencari obyekan kemana-mana, dia ngajar gimana, les kemana, gitu ya. Nah itu akhirnya dia mencari dulu, mengejar penghasilan. Tapi kalau seorang guru yang ingin dikejar penghasilan, maka Anda cukup menjadi guru yang hebat, satu fokus dari guru yang hebat, maka nanti Anda akan dimuliakan oleh di sekitarnya akan mulia. Disitulah pada saatnya nanti penghasilan akan mengejar Anda, ya, penghasilan akan mengejar Anda. Nah, kalau tidak percaya coba buktikan. Kalau tidak percaya coba tanyakan pada guru-guru yang sukses kayak Rizwan Hasan tadi. Kemudian saya kemarin pernah melihat di Metro TV yang di PND, ada seorang guru dari teman Pratama di Al-Azhar itu mendapat kesempatan pergi ke Spanyol, ya, karena dia menjadi guru yang kreatif. Ada guru yang dari Tegal, ada yang guru dari Solo, ya, dia tanpa diduga-duga mendapatkan hadiah umroh dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah karena dia hanya tekun dalam satu bidang, apa? Menjadi guru yang terbaik, bukan mencari penghasilan dari guru. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Apabila kata berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Haji Malik yang telah memberikan sambutannya. Untuk yang kedua, sambutan terakhir sebelum nanti saya serahkan ke moderator, yaitu dari Pak Adi dari Kejaksaan Logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Andrian. Saya Kepala Cabang Yudhistira Bekasi. Dan kebetulan pada saat momen seperti inilah kita bisa bertemu. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ketua Yayasan, Pak Walid, dan Pak Ustadz Imamuddin, untuk yang telah tempatnya ini ketempatan lah istilahnya untuk kita pakai untuk pengadaan workshop atau pelatihan kurikulum 13. Jadi intinya saya ucapkan selamat datang untuk peserta yang hadir. Sebenarnya harusnya masih banyak lagi yang hadir, tapi nggak tahu yang lain kemana, ini saya belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang menyusul. Jadi harapan kami dengan adanya pelatihan ini, hubungan kami dengan pihak ini kan customer kami lah istilahnya. Sekolah itu customer kami, ini tetap bisa terjalin dengan baik. Ya, paling tidak pasti banyak hikmah, pasti banyak faedah yang bisa kita ambil dengan adanya pelatihan kurikulum ini. Dan kebetulan saat ini kami membawa pembicara yang mudah-mudahan kalau yang kemarin-kemarin sih gambarannya yang sudah kita berikan itu di daerah Tambun dan sekitarnya. Mereka antusias dengan adanya pelatihan seperti ini ya.